Pernah nggak sih ngerasain panik pas mati lampu? Bukan panik karena gelap ya, tapi karena satu pertanyaan penting di zaman sekarang. Internet gue bakal ikut mati juga nggak? Buat banyak dari kita, ini masalah serius loh. Yuk kita cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi dan ada solusinya atau enggak. Pertanyaan ini sekarang bukan lagi pertanyaan iseng ya. Ini udah jadi bagian penting dari persiapan darurat. Gimana enggak? Kan kerjaan, sekolah, sampai hiburan kita semua tergantung sama koneksi internet. Jadi penting banget buat tahu jawabannya. Nah, ternyata jawabannya itu nggak sesimpel iya atau enggak. Bisa dibilang ini tuh situasinya 50-50, alias 50/50. Kenapa? Karena koneksi internet kita itu pada dasarnya tergantung sama dua bagian yang terpisah dan dua-duanya ini butuh listrik buat bisa nyala. Oke, sekarang kita coba bedah ya. Ada dua sisi dari koneksi internet kita. Sisi pertama itu ada di dalam rumah kita, dan sisi kedua itu infrastruktur yang ada di luar sana, yang ngirim sinyal ke kita. Keduanya ini sama-sama penting. Nah, di slide ini kelihatan banget nih pembagiannya. Di sisi kiri itu bagian kita, yang bisa kita kontrol. Modem di rumah. Kita bisa sambungin ke power bank, ke UPS, terserah kita. Tapi di sisi kanan, ini dia nih, towernya si provider. Nasib listriknya benar-benar di luar kendali kita. Disinilah letak peluang 50-50 itu. Kebanyakan dari kita kan mikirnya, gampang lah, tinggal colok aja modem ke UPS atau power bank, beres. Dan ya, itu nggak salah. Untuk bagian yang ada di rumah kita, itu bener banget. Modem kita siap sedia, standby nerima sinyal. Tapi, nah, disinilah masalah utamanya. Faktor yang sering banget kita lupain. Nggak peduli seberapa siap modem kita dengan daya cadangan, kalau towernya, si pemancar sinyalnya, ikutan padam, ya semua persiapan kita jadi percuma. Jadi, pas mati lampu, nasib internet kita itu ada di antara dua skenario ini. Skenario A, kita beruntung, tower yang nyambung ke kita itu tower besar yang punya genset atau baterai cadangan. Kalau begini, selamat, internet kita bakal tetap nyala. Tapi kalau kita kena skenario B, di mana towernya ikut mati lampu barang satu komplek, ya wassalam, koneksi kita juga ikutan putus. Coba deh kita pakai cara mikir yang simple ini, kita sebut aja hukum satu gardu. Gini, kalau mati lampunya itu satu area luas, kemungkinan besar, tower yang ada di area itu juga dapat listrik dari gardu yang sama. Artinya, kalau rumah kita mati lampu, towernya juga ikut mati lampu. Jadi, urutannya tuh kayak gini nih. Pertama, listrik di lingkungan kita padam. Terus, towernya yang dapat listrik dari situ juga ikutan padam. Akibatnya, towernya berhenti mancarin sinyal. Dan terakhir, modem kita yang udah susah payah kita nyalain pakai power bank, lampunya jadi merah, nunjukin no signal. Sedih kan? Oke, cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang kita bahas solusinya. Ada loh life hack yang praktis dan murah banget. Setibanya buat ngejaga modem di rumah kita dapat nyala. Coba deh lihat perbandingan biayanya di sini, jomplang banget kan? Di satu sisi ada UPS komputer yang harganya bisa ratusan ribu, bahkan lebih. Di sisi lain, ada kabel life hack ini yang harganya cuma sekitar 25 ribuan. Fungsinya buat modem ya sama persis. Caranya gampang banget. Kamu cuma butuh satu kabel khusus ini, namanya kabel USB Step Up 5V ke 12V. Ujung USB-nya colok ke power bank biasa. Power bank buat ngecas HP itu. Terus ujung satunya lagi colok ke modem. Udah gitu doang, modem kamu bisa nyala berjam-jam. Nah, setelah tahu trik keren ini, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Jadi, seberapa besar sih peluang kita? Kita harus realistis juga ya, kapan life hack ini benar-benar bakal berhasil? Ini nih, saya suka banget kutipan dari sumber aslinya. Karena jujur dan ya lucu juga. Intinya, trik ini cuma manjur kalau towernya nggak ikut mati. Kalau towernya mati juga, ya udah, wassalam, mending tidur aja katanya. Intinya, ya ini, mau sebagus apapun persiapan kita di rumah, mau pakai UPS mahal atau power bank segede gaban, semuanya jadi sia-sia kalau infrastruktur di luarnya nggak mendukung. Nasib koneksi kita itu ya ada di tangannya si tower provider. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kamu. Sebelum beli power bank atau UPS khusus buat modem, coba deh iseng-iseng cari tahu, tower internet di dekat rumahmu itu di mana sih? Coba perkirakan, kira-kira dia satu gardu listrik nak sama rumahmu. Kalau kamu tahu ini, kamu jadi punya gambaran yang lebih jelas soal peluang 50-50 kamu tadi.